Umur 23 tahun dan gue nggak tahu arah hidup mau kemana, nggak tahu plan hidup mau kayak gimana, tapi gue tahu satu hal, gue nggak mau stuck di tempat yang gue nggak suka. Fast forward dibanding sekarang dari 23, sekarang gue 35 bentar lagi. Being sales is a privilege for me now. Kalau kalian ngerasa nggak suka di kerjaan yang sekarang dan pengen punya kontrol atau confident dan juga punya skill yang bisa kalian pakai di mana aja, itu sales. Dulu gue tuh sangat meremehkan kerjaan sales. Waktu gue masih di bawah 20 tahun, inget banget kalau misalnya ke mall terus ada sales kartu kredit, sales mobil, pasti gue melarikan diri gitu karena kita nggak suka gitu kan, hawanya kayaknya mengejar banget. Dan sekarang gue udah 10 tahun lebih jadi sales. Sales is not just about selling, guys, bukan cuma tentang jualan, bukan cuma tentang duit, bukan cuma tentang bonus komisi. Sales itu adalah skill kehidupan. Di video ini akan aku bahas kenapa keputusan aku untuk banting setir jadi sales dulu itu adalah keputusan terbaik dalam hidup. Karena kalau misalkan gue dulu gak banting setir, gue gak akan jadi gue yang sekarang dengan kerjaan gue remote. I can work from anywhere, dan privilege-nya gue bisa keluar negeri setahun sekali, dan itu ke Eropa. Karena perusahaan gue base-nya dari London, UK. Gue gak akan ada di posisi ini kalau gue dulu gak memberanikan diri banting setir jadi sales. Tadinya emang apa kak? Gue itu adalah lulusan SMK analis kimia yang 4 tahun. Dulu itu ekonomi di keluarga gue itu nggak mendukung, dan orang tua gue tuh udah tahu nggak bisa biayai kuliah gue. Karena itu akhirnya gue masuk SMK analis kimia. Harapannya lulus sekolah langsung kerja ya. Dan bener langsung kerja sebagai analis. Jadi gue kerja di laboratorium 2-3 tahun di perusahaan di pabrik kosmetik, dan gue sempet juga sampai ke tambang emas sebagai analis. Kerja di tambang emas itu gaji gede banget guys, compare tuh gaji buruh gitu ya, itu kayak 3 kali lipatnya lah kerja di tambang emas. Tapi itu kerjaan gue lepas cuma karena gue buat banting setir jadi sales. Now looking back, like I was so proud of myself why I take that decision. Jadi ceritanya itu kenapa banting setir. Jadi di umur 19 tahun, 1 minggu setelah wisuda itu ibu gue meninggal. Dan karena itu ayah gue itu jadi depresi, dan jadinya gue yang jadi tulang punggung keluarga. Kerja di laboratorium itu gue menyadari kayak hidup gue udah berat, gue udah stres banget, tapi gue juga nggak suka kerjaannya. And then looking kayak gue akan terus-terus melakukan hal ini monoton. Dan waktu di tambang emas itu kan kerjanya shifting 12 jam kerja, itu kayak gue udah nggak sanggup lagi, gue nggak kuat gitu kalau misalnya sampai gue paksain lagi, tuh kayaknya gue udah nggak kuat banget gitu. Ada teman yang bilang, Dewi lu tuh jago ngomong gitu kan, lu nggak mau nyobain jadi sales? Terus ada opportunity kakak kelas kebetulan kerja di perusahaan alat laboratorium sebagai sales, buka posisi. Nah itulah momen gue kayak ya udahlah, gue jadikan ini sebagai opportunity gitu. Walaupun saat itu gue jadinya harus melepas kerjaan gue yang udah dengan gaji 3 kali lipat. Gue juga nggak tahu arahnya sebagai sales itu bakal bagaimana kan. Dan gue juga nggak tahu apakah gue akan suka kerjaan sales itu. Jadi tuh nekat banget sih, sungguh-sungguh nekat. Tapi akhirnya gue jadi balik lagi ke Jakarta, nggak di tambang emas di Kalimantan, jadi gue bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan ayah dan adik gue waktu itu juga kayak salah satu faktornya. Ketika ibu udah nggak ada kan, jadi kayaknya yaudahlah gue pengen lebih dekat dengan keluarga. Kalau kalian pengen coba untuk banting setir jadi sales atau udah di sales dan kayak masih ngerasa kayak ini bener gak sih karir buat gue? Gue akan share 5 hal, yang 5 skill hidup yang kalian bisa kuasai kalau kalian terjun di dunia sales. Nomor 1 itu resilience, tahan banting. Ini skill hidup yang gak akan kalian dapetin dimanapun selain di sales. Mungkin kalau kerjaan lain ada target, tapi nggak seperti target seorang sales. Dulu tuh gue bahkan target gue tuh waktu pernah di Jakarta itu sebagai telemarketing, itu target gue tuh adalah harian, bukan bulanan lagi guys. Jadi kalau lo sehari belum capai target, lo nggak boleh pulang. Bayangin tuh. Jadi ya udah, lu harus belajar yang namanya ditolak tiap hari, tapi besoknya tuh lu tetap harus bangun lagi dan lakukan hal yang sama lagi. Jadi like I've been doing that for 10 years. Like imagine like how that made me. Nomor 2, disiplin. Nggak akan bisa jadi sales sukses kalau lu nggak disiplin, karena disiplin itu adalah kuncinya. Di sales itu gue belajar disiplin itu kayak nggak peduli mood lu lagi kayak gimana, lu tetap harus showing up sebagai seorang sales, which is seorang sales itu lu tetap harus kayak
positif dan ceria ya kan. Mana ada kalau sales lagi gerutu ya gimana lo bisa ngomong sama klien kan. Like nggak akan ada yang mau ngomong sama lo. Jadi sebagai seorang sales tuh kita tuh bener-bener kayak dipaksa untuk kontrol emosi kita dan tidak memperlihatkannya di depan customer. Tetap showing up, tetap melakukan pekerjaan lo, tetap capai target, tetap prosesnya itu apa untuk bisa mencapai target itu actionnya itu yang tetap harus dilakukan. The sales is always just about the number, so lebih banyak kalian telepon orang akan lebih banyak yang ngangkat, akan lebih banyak yang say yes, akan lebih banyak yang jadi meeting, akan lebih banyak yang deal. That's it. Next, confidence. Kalau lu seorang sales, kalau lu nggak confident ya nggak mungkin. Kalau kalian kerja di sales, kalian pasti akan lebih pede ngomong karena kalian butuh ngomong untuk menjelaskan ke klien. Either mau lewat telepon, mau lewat Zoom call, mau lewat langsung, itu pasti tingkat percaya diri kalian akan lebih besar dibandingkan orang yang kerja kantoran biasa. Selama 10 tahun ke belakang di dunia sales, confident gue udah I don't have any malu anymore kayaknya guys. Gue bisa ngomong sama siapa aja, gue bisa ngeblend sama siapa aja, mau datang ke environment baru, mau ke event besar, ke event kecil, mau ketemu CEO di jalan, anyone, I don't have any malu atau ngerasa gugup atau nervous anymore. Not at all. Seriously itu natural guys, karena by repetition. Jadi gak usah dipikirin kayak gimana nih cara gue lebih pede. No, just keep doing what you're doing and have a belief, have a faith that you're doing a good thing, especially for your company. Lu nggak akan bisa jualin produk atau service perusahaan kalau lu nggak percaya kalau produk dan service perusahaan itu bagus atau ada value-nya. Nomor 4 ini bagus banget, self worth. Dari aduh gue bisa nggak ya, aduh gue capek target nggak ya, dari ngerasa kayak gitu jadi kayak gue tuh layak dibayar. Actually it's not just me who need the customer, but customer also need me because kita di sini cuma exchange value, gak ada yang ngambil satu dari yang lain. Itu ya transisi gue di dunia sales yang akhirnya gue sadar bisa bikin gue lebih sukses dibanding kalau gue jadi sales yang desperate. Please dong telepon, please dong dengerin atau please dong beli gitu. Tapi lebih ke gue tuh punya self worth. Semua orang tuh punya value. Gue tuh belajar satu hal itu yang bisa bikin naik value itu nggak masalah lu status lu apa, gaji lu berapa, dan udah berapa tahun lu di dunia sales. Itu cuma lebih ke apakah lu ngerasa worthy akan diri lu atau akan apa yang perusahaan tawarkan. Kalau selama lu ngerasa worthy, lu mau ngomong sama siapapun, itu mereka bisa ngerasa gitu. Kalau lu tuh di sini tuh bukan desperate pengen ngambil atau maksa something gitu, tapi kayak ada value exchange gitu antara kamu dengan si klien. Awal-awal di dunia sales itu gue bener-bener desperate banget karena gue belum tahu value gue dan gue belum tahu worth gue. Tapi setelah akhirnya by time you keep doing that again and again, so you gain confidence and you gain the self worth. Next itu ownership. Dulu waktu gue di telesales di Jakarta itu ada temen gue satu tim yang dia tuh selalu nyalahin database. Oh nih karena gue udah dapet database-nya tuh jelek banget, jadi gue tuh nggak bisa dapet klien. Nah dulu gue belum paham ya, karena kan kayak oh mungkin emang bener kali ya, emang dia lagi nggak beruntung aja gitu kan. Ternyata salah ya. Di dunia sales itu lo nggak bisa mengandalkan luck atau keberuntungan, karena kalau kayak gitu ya jadinya lu nggak taking tanggung jawab akan action lo gitu. Jadi lu cuma ngandelin oh yaudahlah kalau gue nggak lagi nggak beruntung ya udah gue nggak akan bisa dapetin klien atau nggak bisa capai target juga. No, in some point you gonna own your action and it will mirroring the result. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Udah pada tahu kan itu ada kan statement itu, kenapa nggak pernah benar-benar dipahami dan dimengerti artinya statement itu tuh apa? Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Harusnya kan tidak ada hasil yang mengkhianati usaha dong. Tapi kenapa ini kebalikan? Karena sebenarnya hasilnya itu nggak masalah. Yang penting itu usahanya, effortnya tuh gimana. Every action that you take, itu kalian harus on it gitu. Itulah kenapa penting ada sales strategi, sales plan. Akan ada prosesnya atau ada sistemnya gimana kalian bisa berhasil. Karena semua sales itu pasti ada actionnya untuk menuju ke arah sana. Mesti telepon berapa banyak orang, mesti kirim email berapa banyak orang, mesti ketemu berapa banyak orang. Ketika kalian berhasil, kalian bisa lihat, oh karena gue melakukan hal ini, gue akan terus ulang yang udah berhasil. Kalau gue nggak berhasil, apa nih yang salah? Apa yang perlu di refine? Apa yang perlu diganti? Continuously
punya growth mindset, apa yang perlu diubah atau apa yang perlu diimprove supaya hasilnya tuh mengikuti dengan usaha. Oke, itu aja poin-poinnya apa yang bisa kalian dapetin dari dunia sales. Jadi kalau kalian sekarang lagi ngerasa bingung sama arah hidup atau ngerasa kayak udah sebenarnya nggak nyaman dengan kerjaan yang sekarang dan pengen coba sesuatu yang baru, there is no bad choice or good choice, but it's just more of why you choose differently. Selama kalian bisa own your choice, I think there is never wrong because life will continuously lead you to any direction. It's only matters of which path you choose. Ya bersyukur aja sekarang udah punya pengalaman 10 tahun di sales. Dimanapun gue berada sekarang gue udah punya skill yang bisa gue bawa dan lebih banyak opportunity untuk kerja di mana aja gitu. Sekarang gue udah nggak takut lagi ngambil decision, gue udah nggak takut lagi untuk mulai dari nol, gue udah nggak takut lagi hilang arah karena ketika gue udah memberanikan diri untuk mengambil keputusan yang gue nggak tahu arahnya kemana tapi gue bertanggung jawab akan keputusan gue sendiri, jadi gue tahu apapun yang terjadi itu I can take care of myself, I got myself. Kalau kalian lagi ngerasa bingung dan nggak tahu arahnya mau gimana, kalian boleh kok ganti arah. Jadi jangan ngerasa terbebani, apalagi misalnya kayak oh gue kuliahnya ini tapi gue pengen kerja ini, gimana? It doesn't matter. There is possibility for everything, but it will start from you first. Do you believe that? Do you want that much? Dan kalau kalian pengen aku bahas lebih dalam tentang sales, dunia karir dan gimana ini bisa jadi pondasi gue buat sekarang kerja remote, tulis aja di komentar. Ya itu, gue di sini pengen sharing pengalaman gue selama ini ngebangun hidup dan karir gue sendiri. If I can do it, you can do it too. So this is it for Remote Goddess for today. Thank you so much for being here, and I'll see you on the next one.